ini saya ingin bicara bukan masalah kemerdekaan, tapi masalah kemenangan. Kemerdekaan bicara kemenangan, tetapi saudara jujur waktu saya siapkan firman Allah ini, enggak kepikiran ini dikaitkan dengan hari kemerdekaan, enggak. Baru tadi pagi saya tersadar, iya ya ini Agustus ya. Kok saya siapkan firman Tuhan tentang menang gitu. Tapi saudara yang paling menyakitkan hidup ini adalah kita gagal menang padahal kita sudah merasa kita pasti menang. Tapi tiba-tiba kok jadi gagal. Mungkin sudah pernah mengalami, udah janjikan kemenangan atau barangkali sudah persiapkan ucapan syukurnya, tapi tiba-tiba nggak jadi menang. Ya nggak jadi menang tender kah atau apa kayak kan gitu kan? Udah mulai berpikir ini itu, tiba-tiba gagal. Wah itu nyakitin saudara yang begitu itu. Tapi dalam kekristenan kita, sering kita mengatakan aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Kita yakin Tuhan menolong kita, tapi kok enggak ditolong Tuhan. Saudara kadang-kadang kita enggak menyadari itu, akhirnya kita poles dengan mengatakan, ya belum waktunya Tuhan lah. Ya mungkin kehendak Tuhan berbeda bagi saya. Tanpa kita mencoba koreksi, apa yang membuat saya gagal? Apa yang membuat saya tidak memperoleh kemenangan yang harusnya menjadi milik saya? Karena itu saudara, saya ingin ajak kita coba belajar dari firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 18 sampai 23. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang sudah hidup sebagai orang Kristen. Dikatakan di sana, janganlah kamu biarkan kemenanganmu. Sekali lagi, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Saya sengaja kasih penekanan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Berarti ada yang menggagalkan kemenangan kita. Tadi saya katakan kemenangan udah depan mata. Barangkali saudara mengatakan kemenangan udah dalam genggaman. Tapi tinggal selangkah lagi, tapi ternyata gagal. Digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara-saudara, saya coba menjabarkan ayat ini supaya lebih simpel kita pahami. Digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Digagalkan oleh orang yang beribadah kepada malaikat. Digagalkan oleh orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Digagalkan oleh orang yang tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi kalau kita pelajari ayat ini saudara, yang buat kita gagal itu ada orang-orang, baik bisa itu diri kita sendiri atau orang yang dekat dengan kita. Yang pertama yang pura-pura merendahkan diri. Saudara, kadang-kadang ada orang datang kepada saudara, kesannya dia dengan rendah hati memberikan nasihat kepada saudara. Akhirnya saudara terbawa oleh kerendahan hatinya dengan gaya bicaranya, dengan cara dia menyampaikan sesuatu. Tapi tanpa saudara sadari, dia sudah membawa saudara menyimpang dari Tuhan. Kadang-kadang begitu saudara. Kadang-kadang orang katakan, wah dia bawa Alkitab kok, dia baca Alkitab. Tapi ternyata itu hanya kamuflase aja saudara. Nasihat dia menyimpang dari keinginan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita coba simak ayat ini baik-baik saudara, saya ingin coba kita pahami. Baik orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, kemudian orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Mungkin saudara bertanya, loh dia kan pakai malaikat. Saudara perlu pahami, malaikat itu bukan sasaran ibadah. Jadi kita tidak beribadah pada malaikat, karena malaikat adalah suruhan Tuhan untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Jadi jangan beribadah pada malaikat. Oh dia bisa lihat ini, bisa lihat itu. Enggak saudara. Yang ketiga, orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Oh dia bisa lihat ini, dia bisa lihat itu. Saudara-saudara, iblis
bisa menggunakan segala cara. Tujuannya adalah untuk memisahkan kita dari Tuhan. Iblis akan gunakan segala cara. Tujuannya cuma satu. Supaya kita bergeser dari perintahnya Tuhan. Ciri iblis saudara tahu. Dia akan membolehkan yang dilarang dan melarang yang dibolehkan. Kalau standar kita firman Tuhan misalnya. Dia akan membolehkan yang dilarang Tuhan. Tapi akan melarang kita melakukan apa yang dibolehkan oleh Tuhan. Nanti kita lihat buktinya saudara. Sambil satu contoh saudara. Kalau kita kembali kepada Alkitab. Yang pertama saya mau cerita peristiwa Taman Eden. Waktu itu Adam dan Hawa hidupnya sudah harmonis, bahagia, damai. Tapi tiba-tiba iblis gak suka. Jadi saudara, ciri iblis adalah dia gak suka pada orang yang bahagia. Dia akan ganggu. Kesannya dia kasih nasihat bagus. Apa yang dia katakan pada Hawa? Hawa, tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Nah saudara coba perhatikan. Tuhan mengatakan semua pohon boleh kamu makan. Boleh. Tapi iblis mengatakan tidak boleh. Dia belokin dikit aja. Tapi sudah jadi berbeda. Betul nggak? Boleh. Kemudian dia lanjutkan. Kamu tahu nggak kenapa yang satu itu nggak boleh? Kamu tahu nggak? Karena Tuhan tahu kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi seperti Allah. Saudara lihat. Kelihatannya dia rendah hati, merendahkan diri, memberikan nasihat, mencoba mengagungkan Hawa. Betul? Halo? Dia coba angkat Hawa. Tapi nyatanya begitu Hawa mulai terganggu dan dia mengikuti. Apa yang terjadi saudara? Terjebak. Tanpa Hawa sadari, dia sudah melanggar apa yang Tuhan larang. Itu ciri iblis. Yang kedua saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat ketika iblis ketemu dengan Tuhan. Ini dalam peristiwanya Ayub. Tuhan mulai katakan pada iblis, kamu lihat gak anakku itu Ayub? Hebat dia beriman. Apa kata iblis? Ya gimana dia gak beribadah padamu, engkau jaga dia, engkau lindungi dia, engkau berkati dia. Tapi coba kau izinkan aku menyentuh dia. Pasti dia akan menyangkal engkau. Tuhan akan silahkan, tapi nyawanya awas, hati-hati, jangan kau sentuh. Dengan segala cara iblis mulai menggoyang Ayub. Lewat hartanya yang habis dalam satu hari, anak-anaknya yang meninggal dalam satu hari. Tapi Ayub tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Akhirnya dia dibuat sakit. Dalam kondisi sakit, teman-temannya mulai menyuruh dia menyerang Tuhan. Bahkan istrinya juga mulai menyuruh dia supaya menghujat Tuhan. Tapi dia gak mau. Karena dia katakan, saya tidak akan menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Alkitab mencatat, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya kepada Tuhan. Tapi saudara, iblis tujuannya apa? Membuat Ayub menderita. Dan akhirnya saudara, memang gak enak sih jadi alat peraganya Ayub. Setelah itu selesai, Tuhan kembalikan 2 kali lipat apa yang pernah dimilikinya. Betul? Jadi iblis selalu saudara menggunakan ini dan itu. Nanti saya akan kembali ke sini saudara. Yang ketiga saudara, saya ingin ingatkan saudara pada cerita ketika Yesus sedang lapar. Yesus sedang lapar. Iblis mendekati Yesus katakan, kalau kau kan anak Allah, jadikan aja batu jadi roti. Saudara, Yesus tuh bisa buat batu jadi roti, bisa enggak? Tapi Yesus enggak mau. Karena apa? Yang kasih nasihat ini siapa? Iblis. Yang kasih nasihat iblis. Bukankah yang seperti kita suka terkecoh saudara? Iblis menyampaikan sesuatu yang kesannya masuk akal. Oh iya ya, kok gak kepikiran ya? Oh iya ya, aduh makasihlah kau bukakan pikiranku. Betul saudara? Iblis bisa. Jadi kalau masalah pintar, iblis juga ternyata pintar. Jadi orang-orang bisa diperdaya oleh iblis dengan cara itu. Yesus gak mau.
Yesus katakan begini, enggak dari roti aja manusia hidup ya. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetap Yesus sampaikan sesuatu yang bertolak dari firman Allah. Kemudian iblis enggak mau menyerah, saudara. Yesus dibawa ke bait Allah. Jatuhkan aja dirimu, nanti kan malaikat menopang engkau. Iblis tahu kalau malaikat itu selalu menjaga anak Tuhan. Melindungi anak Tuhan. Sehingga iblis katakan, pastilah malaikat enggak izinkan engkau untuk jatuh. Tapi apa kata Yesus? Jangan coba Tuhan Allahmu ya. Iblis gak menyerah. Dibawa kemana? Ke atas gunung. Semua ini aku berikan padamu kalau engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus katakan, yang harus sujud itu kau padaku, bukan aku padamu. Artinya apa saudara? Kalau simpelnya saudara, iblis itu ingin menggeser kita dari jalannya Tuhan. Nasihatnya ingin bawa kita keluar dari perintahnya Tuhan. Ukurannya itu aja saudara. Jadi kalau kita kembali ke sini, kadang-kadang orang pergi bertanya pada pelihat-pelihat. Memang saudara, manusia itu kan penasaran, bawaannya penasaran dan pengen tahu. Makanya saudara, orang masih banyak cari tahu, tolong lihat garis tangan saya. Kira-kira masa depan saya apa yang terjadi? Betul saudara, masih begitu. Karena kita penasaran. Satu contoh penasarannya saudara, saya pernah ngetes waktu masih anak muda lah saya, bukan setelah orang tua belum, masih anak muda dulu. Di gereja saya ketemu dengan seorang gadis, hanya pengen ganggu aja. Pulang gereja saya salami dia. Selamat ya. Selamat apa bang? Selamat aja lah, saya tinggalin dia. Dia kejar saya. Bang, selamat apa bang? Yang penting selamat. Iya bang, selamat apa bang? Saya bilang, selamat siang. Wow, coba lihat. Padahal cuma ganggu aja. Itu manusia itu begitu saudara. Gampang penasaran. Jadi saudara mau ganggu orang gampang. Nah karena rasa penasaran itulah ada orang pergi pada penglihat-pelihat. Berkanjang pada pelihat, bergantung pada pelihat. Nggak mau memulai sebuah bisnis kalau nggak tanya dulu. Nggak mau pergi kalau nggak tanya dulu. Nangkap maksud saya saudara? Mau bangun rumah tanya dulu. Semua tanya dulu. Mungkin saudara katakan, saya kan cuma tanya. Iya. Pertanyaan saya ngapain juga nanya? Kalau cuma tanya. Halo. Berkanjang pada penglihat-penglihat. Akhirnya saudara, gak mungkin enggak saudara terpengaruh. Tapi satu hal yang saudara perlu paham adalah, yang tempat bertanya Tuhan. Begitu enggak bertanya pada bukan Tuhan, Tuhan itu gak mau. Gak mau lagi dengar suara saudara. Tuhan itu cemburuan. Tapi kita nggak sadar saudara. Loh dia kan bisa melihat. Dia bisa melihat ini. Iya. Tapi hati-hati. Kalau itu engkau lakukan, Tuhan nggak akan di pihakmu. Dan inilah yang menggagalkan kemenanganmu. Udah selangkah lagi tapi belok saudara sedikit, Tuhan tinggalin. Kemudian tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Orang-orang yang selalu merasa dia hebat dengan pikirannya yang hebat. Ini bisa tentang kita, bisa juga orang tempat kita bertanya. Intinya bagi saya begini saudara. Kalau orang itu membawa saudara terpisah dari Tuhan, tinggalin dia. Siapapun dia. Apalagi lihat ayat berikutnya ini saudara. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Siapa kepala? Yesus. Kita minta nasihat dia padahal dia nggak berpegang pada kepala. Bahkan tidak percaya kepada Yesus. Gak percaya. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin memberikan apa? Satu contoh bahwa hidup ini seperti tubuh. Kepala kita Tuhan. Dan kita sebagai tubuh dihubungkan oleh urat dan sendi. Tapi bagaimana mungkin saudara, orang yang tidak berpegang pada kepala mencoba menolong kita pertumbuhan rohani kita? Gak akan mungkin saudara. Gak akan mungkin. Makanya hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau ikut Tuhan itu harus sepenuh hati. Jangan setengah hati. Supaya saudara menang dalam hidup ini. Jangan kemenanganmu digagalkan.
Jangan kemenanganmu digagalkan, saudara. Karena itu saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya kan pernah sampaikan pada kita firman Allah, mari kita hidup merdeka dalam Tuhan. Jangan diikat lagi oleh hal-hal yang lain. Jangan lagi diikat. Dan saudara tahu, orang-orang yang begini ini, yang tidak berpegang kepada Yesus, akhirnya apa? Lihat ini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia tadi, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Artinya begini, saudara. Mari kita cek. Orang-orang yang berpegang kepada hal yang benar tadi, saudara, pasti punya pantangan. Saya pernah ketemu orang mengatakan, oh saya nggak boleh lihat orang mati, bertentangan dengan ilmu saya. Saya tanya, jadi kalau orang mau mati, ya itu resiko. Jadi kalau nggak hadir, Bapak, saya nggak akan hadir. Karena itu resikonya. Sadis nggak, saudara? Oh saya nggak boleh makan ini. Oh ini hari ini saya nggak boleh begini. Bawaannya ke situ. Makanya saya katakan tadi, iblis salah satu cirinya adalah membolehkan yang tidak boleh, mentidak bolehkan. Enggak bagus ya kalimatnya ya. Melarang yang boleh, itu yang pas. Masa mentidak bolehkan yang boleh. Saya cuma ulangi boleh-boleh aja supaya gak bingung dikit. Saudara, itu ciri iblis. Lihat ini, hari ini gak boleh sentuh ini, gak boleh sentuh itu. Akhirnya kita ikut. Oh saya gak boleh. Saya kan, apa istilahnya? Apa istilah dalam Tionghoa itu, saya ular lah, tikus lah. Sio saya. Oh kalau sio ini gak boleh begini, gak boleh begitu. Maaf ya. Tidak bermaksud menyerang, enggak. Maksud saya pernah dengar aja, saudara. Kalau Tuhan sudah, lihat ini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia. Itu kan roh dunia katakan. Kita kan udah bebas. Kalau Yesus bersama dengan kita, enggak usah takut lah. Enggak usah takut, saudara. Saya dibilang orang marga Lim, karena saya Elim. Orang ambil ujungnya, Lim. Cuma saya Elim Simamora. Jadi Limnya duluan baru Simamoranya. Harusnya Simamora Lim gitu ya. Oke lah, saudara, supaya bangun aja saudara. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita di ini, itu. Saudara, yang Rasul Paulus ingin mengatakan kembali, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh duniawi. Jadi saudara, kalau kita dalam Tuhan, kita tuh diberikan otoritas mengatasi duniawi. Saudara tahu ayat yang mengatakan dalam Matius pasal 16, bahkan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu begitu luar biasa otoritas bagi kita, saudara. Tapi kalau kita mau dikendalikan, akhirnya kemenangan kita hilang. Marilah saudara, kalau percaya sama Tuhan sepenuh hati. Sepenuh hati. Akhirnya dia tutup dengan ayat 23, atau saya tutup ayat 23, peraturan-peraturan walaupun nampaknya penuh hikmat, tadi sudah saya katakan, nampaknya masuk akal. Betul? Nasihat orang nampaknya masuk akal, penuh hikmat. Dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Memuaskan hidup duniawi. Saudara perlu pegang yang duniawi, bahasa Alkitab duniawi, bertentangan dengan yang rohani. Ketika engkau fokus pada yang duniawi, maka kita pasti mengorbankan yang rohani. Pasti saudara, karena yang duniawi selalu bertentangan dengan yang rohani. Yang duniawi selalu bertentangan dengan yang ilahi. Kita mau ikut Tuhan, mau memuaskan duniawi atau yang rohani kita, saudara. Saya percaya saudara, yang bisa menguasai duniawi kita, tubuh kita, fisik kita hanyalah yang rohani. Kalau engkau merasa damai dalam hidup, pasti berpengaruh pada fisik saudara.
Saya percaya itu. Secara rohani kalau saudara beres dengan Tuhan, diberikan sukacita, damai sejahtera, pasti berdampak kepada fisiknya kita. Wajah kita jadi senyum, bersemangat, sukacita. Tapi hal yang kalau rohaninya nggak beres saudara, pasti juga terlihat dalam duniawinya dia. Hidupnya gelisah, hidup rasa tertekan, hidup nggak ada ketenangan, pengen bunuh diri, merasa semua salah. Kalau itu yang terjadi saudara, hati-hati. Dan jangan pergi kepada para penglihat-penglihat. Jangan pergi kepada orang yang mengaku beribadah pada malaikat. Jangan pergi kepada orang-orang yang engkau anggap orang-orang yang hebat. Tapi datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, lihat ini saudara. Lihat apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Apabila kamu mati bersama Tuhan, maka kita sudah bebas dari roh duniawi. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.